Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat berjumpa dengan Bapak, yaitu di pelajaran ilmu nahwu. Namun sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama Bapak, yaitu Bapak Asep Saipullah. Di sini, Bapak dipercaya untuk membimbing kalian dalam pelajaran ilmu nahwu kelas 8. Pada waktu di kelas 7, kalian telah mempelajari ilmu nahwu. Nah, untuk mengingatkan kembali pelajaran ilmu nahwu di kelas 7, Bapak akan bertanya terlebih dahulu apa itu kalimatul arabiyah. Karena ini merupakan dasar istilah ilmu nahwu. Yang kedua, kalian harus bisa membedakan kalimat menurut bahasa Indonesia dan kalimat menurut bahasa Arab. Kalau kalimat menurut bahasa Indonesia itu adalah susunan kata, rangkaian kata yang sudah memiliki arti yang sempurna. Contoh misalkan Ahmad pergi ke sekolah. Nah, ini merupakan kalimat yang sempurna. Tetapi jika hanya diucapkan Ahmad saja atau pergi saja, maka ini tidak disebut dengan kalimat yang sempurna, tapi disebutnya dengan kata. Dan kalau kita mengucapkan hanya sebuah kata, orang yang akan diajak bicara itu orang akan kebingungan apa yang kita ucapkan. Misalkan tadi Ahmad, itu orang akan bertanya, Ahmad kenapa? Ahmad di mana? Ahmad kemana? Atau pergi, siapa yang pergi? Kemana dia pergi? Nah, itu orang akan kebingungan. Oleh karena itu, biar orang yang diajak bicara oleh kita itu mengerti dan paham apa yang kita ucapkan, maka harus membentuk sebuah kalimat yang sempurna. Sedangkan kalimat menurut bahasa Arab adalah kata yang memiliki arti, baik yang terdiri dari satu huruf, dua huruf, ataupun lebih. Contoh tadi misalkan Ahmad, itu adalah kalimat menurut bahasa Arab. Atau pergi, itu merupakan kalimat menurut bahasa Arab. Atau ke, itu merupakan kalimat menurut bahasa Arab. Sekolah, itu merupakan kalimat menurut bahasa Arab. Kalau begitu kita simpulkan bahwa yang disebut dengan kalimatul arabiyah atau kalimat menurut bahasa Arab itu adalah kata menurut bahasa Indonesia. Sekali lagi, jadi yang disebut dengan kalimat bahasa Arab itu adalah kata menurut bahasa Indonesia. Nah, materi kita kali ini kita akan membahas tentang kalimatul arabiyah, ya. Kalimatul arabiyah ini dalam bahasa Arab itu terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada yang disebut isim, yang kedua ada yang disebut fi'il, yang ketiga ada yang disebut huruf. Nah, yang pertama apa yang disebut dengan isim? Ya. Isim adalah kalimat yang mempunyai arti, baik yang menunjukkan kepada kata benda, baik yang menunjukkan kepada kata tempat, kata sifat, nama orang, atau binatang, serta tidak disertai dengan waktu. Contoh misalkan Muhammad, ini isim, ini tidak terbatasi oleh waktu. Atau misalkan Maryam, ini juga isim, ini tidak disertai dengan waktu. Daftarun, ini isim, ya, tidak disertai dengan waktu. Nah, itu yang disebut dengan isim. Nah, isim, bagaimana kita cara mengetahui bahwa kata tersebut atau kalimat tersebut ini merupakan isim? Nah, sebagian para ulama telah
memberitahu atau telah mengasih ciri-ciri isim yang bisa kita pahami. Yang pertama, bahwa isim itu biasanya berakhiran kasroh, seperti ar-rahimi. Itu kalimat yang atau huruf yang di belakang mi, maka itu disebut dengan isim. Allahi itu merupakan isim, atau bismi itu merupakan isim. Nah, itu yang berakhiran kasroh. Yang kedua, bisa berakhiran tanwin, baik tanwin patah, tanwin kasroh, ataupun tanwin domah, maka itu yang disebut dengan isim. Contoh, baitun, baitan, atau baitin, maka itu disebut dengan isim. Imro'atun, imro'atan, imro'atin, maka itu disebut dengan isim. Yang ketiga, biasanya isim ini diawali dengan alif lam, ya, baik alif lam komariah ataupun alif lam syamsiah. Contoh, asyamsu yang diawali dengan alif lam syamsiah, ya, itu merupakan isim. Atau al-qamaru yang diawali dengan alif lam komariah, maka itu yang disebut dengan isim. Serta ciri yang keempat, yaitu diawali dengan huruf jar. Contoh, minallahi, ya, ini merupakan huruf jar, ya. Maka itu kalau kalian menemukan ada huruf jar ke belakangnya juga di kasroh, maka itu disebut dengan isim. Atau ala kursi, ya, itu disebut dengan isim karena ada huruf ala, yaitu huruf jar. Atau ciri isim yang selanjutnya adalah menunjukkan kepada nama orang atau kata benda. Contoh, Aisyah ini nama orang, Ahmad ini nama orang, maka ini masuk ke dalam kategori isim. Atau daftari, ya, itu nama benda. Atau kursi itu nama benda, maka ini yang disebut dengan isim. Nah, tugas kalian untuk pelajaran kali ini, kalian lihat dalam Quran surat An-Nasr, yaitu dari kalimat idaja an-nasrullahi, maka carilah mana dari kalimat tersebut yang termasuk dalam kategori isim. Nanti tulis oleh kalian dalam buku tulis dan kirimkan ke Bapak dalam bentuk foto, ya. Nanti difotokan, kirimkan ke Bapak. Mungkin pelajaran nahwu kali ini Bapak cukupkan dulu sekian. Insya Allah kita sambung lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.